Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Pas setuju? Alhamdulillah khair, Masya Allah. Zar semangat nih hari ini ya Zar. Walaupun agak-agak gerimis ya Zar ya. Iya, ini anak-anak Ustadz nih Masya Allah ya. Selalu hadir tampil saat Zoom, ya kan? Fahri, Hanif, Ezar, ya. Ini Muhammad Adi nih, Adi apa nih? Adi, ya. Yang lain anak-anak Ustadz, antum boleh buka kameranya, biar Ustadz hafal dengan wajah-wajah antum, ya kan? Ya. Jadi anak-anak Ustadz, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini. Tapi anak-anak Ustadz di sini Ustadz ingatkan kepada antum semua ya, di tengah semester 2 ini Ustadz perhatikan antum banyak sekali penurunan nih ya, penurunan dalam belajar ya. Karena Ustadz perhatikan terkhususnya mata pelajaran Ustadz ini, banyaknya anak-anak Ustadz ini yang telat mengumpulkan, bahkan ada sampai sekarang yang belum mengumpulkan prakteknya ya. Prakteknya. Nah, jadi nanti hari ini insya Allah antum akan bagi raport. Jangan terkejut antum kalau melihat Ustadz nilai anak kok nggak ada ini Ustadz. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak Ustadz, Ustadz harapkan setelah ini nanti antum harus bisa merubah cara belajar antum ya. Ingat anak-anak Ustadz, ini di semester 2 ini adalah semester yang menentukan antum naik kelas atau tidak. Jadi kalau antum pertahankan kemalasan dan tidak mengumpulkan tugas ini, ya bisa jadi antum tidak naik kelas ya. Jadi walaupun kita belajar dalam daring ini ya, hendaknya anak-anak Ustadz tetap serius, tetap semangat ya. Tetap semangat. Memang semua kondisinya seperti ini anak-anak Ustadz, bukan cuma antum saja ya. Jadi saya harapkan setelah ini nanti antum bisa merubah cara belajar, lebih semangat. Si Faik mana nih, nggak nampak Ustadz hari ini? Si Faik, kemudian si Rizik. Rizik biasanya hadir nih di awal-awal, nih hari ini nggak masuk nih. Kemana Fahri? Libur? Oh, ada pengumuman libur rupanya. Kan nggak ada ya. Bagi rapotnya siang kan? Iya. Iya ya. Oke, baiklah anak-anak Ustadz ya. Ini juga informasi kita harus ikutin ya, jangan sampai gara-gara tertinggal informasi ataupun mengira-ngira, bagi rapot libur ini nggak belajar gitu ya kan. Nah, jadi harus ini benar-benar, karena kan belajar kita ini anak-anak Ustadz memang ya tidak bisa tertinggal nih dari informasi-informasi yang diberikan wali kelas, guru-guru antum ya. Jangan-jangan setelah bagi rapot nggak masuk lagi pembelajaran. Anak kirain habis bagi rapot libur Ustadz sebulan gitu. Ya kan? Nanggung lah kalau cuma sebulan bilang gitu. Ya kan? Oke, baiklah anak-anak Ustadz, kira-kira ada nggak tugas yang Ustadz berikan hari ini untuk materi pembelajaran kita tentang tanaman obat? Ya, kemarin kita sudah Ustadz, ada ya beberapa juga yang sudah mengirimkan Ustadz ini tugas anak Ustadz, Masya Allah ya, dan dikirimkannya kepada Ustadz ya. Ustadz itu walaupun antum terlambat mengumpulkannya tidak masalah ya anak-anak Ustadz, yang penting antum berusaha mengingat tugas-tugas. Siapa tahu memang antum lupa. Nah, tapi kalau sama sekali diingatkan juga tidak, itu yang Ustadz kurang cocok rasanya. Baiklah anak-anak Ustadz, Fahri, kira-kira ada tugas kita Fahri yang ingin ditampilkan di Zoom ini?
Bener nggak ada. Yang kemarin ya, masalah tanaman obat. Itu aja ya. Nggak ada Ustadz suruh antum cari tanaman obat yang ada di rumah. Ada. Oh, tapi Masya Allah, ini Rizik udah hadir nih. Apa kabar Rizik? Khair, alhamdulillah ya. Kenapa antum terlambat nih hari ini? Mandi hujan? Enggak ya. Ustaz kirain mandi hujan dulu Ustaz. Nah, Nafis, kira-kira di tempat antum hujan nih enggak, Fis? Hujan juga ya? Jadi rata ini ya, seluruh Sumatera Utara nih kayaknya ya. Oh, udah berhenti. Antum di mana nih tinggal ya? Karya Jaya udah berhenti ya. Antum dalam rumah nanti memang nggak hujan. Coba tengok keluar. Hah? Di luar udah berhenti juga. Oh iya ya. Ya berarti bentar lagi tempat kita juga berhenti nih. Baiklah anak Ustadz, ini kita kemarin sudah mempelajari ya, sudah kita bahas tentang ternyata tanaman obat itu yang bisa dijadikan obat-obatannya itu bisa dari akarnya, daunnya, ya kan? Bahkan buahnya juga bunganya. Masih ingat ya anak Ustadz ya? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Jadi ini Ustadz akan bacakan sedikit ini jenis-jenis ya, jenis tanaman ya. Jadi kita perlu mengetahui syarat tumbuh dan karakter setiap jenis tanaman obat yang akan kita budidayakan. Ya, jadi kita bisa lihat kira-kira di tempat kita ini, lingkungan kita ini bisa enggak tumbuh tanaman ini, ya kan? Kita semangat nih Ustadz, Anam pengen nanam durian Ustadz di dalam pot polybag misalnya. Bisa enggak kira-kira? Ya. Sekali. Ya bisa, mungkin bisa ya, tumbuh mungkin bisa, tapi enggak maksimal. Kan banyak sekarang nih ya, anak-anak Ustadz, tanaman-tanaman yang memang tumbuh besar, berkayu keras ya, ditanam di dalam pot, ya kan? Pohon mangga, ya kan? Ada di rumah antum kira-kira? Ustaz, pohon mangga ditanam dalam pot berbuah, Ustaz. Ada? Pohon jeruk ada juga ya, Nip ya? Nah, antum pohon apa di rumah antum nih kira-kira, Nip? Dalam pot juga itu? Iya. Udah berbuah. Oh, mangga di tanah. Oh, tanah yang memang biasa lah, Nip. Yang di pot apa? Yang di pot jeruk. Rambutan enggak? Nah, jadi ternyata kan tanaman-tanaman buah ini anak Ustaz juga bisa jadi tanaman obat juga ya. Kayak jeruk kan juga termasuk ke dalam tanaman obat ya. Benar tuh Rizik? Jeruk termasuk tanaman obat bukan? Iya, obat apa ini kira-kira jeruk? Oh, obat batuk ya. Apalagi kira-kira? Obat haus Ustaz enggak? Iya, betul juga. Ya, ya karena jeruk kan mengandung vitamin C ya, anak-anak Ustaz ya. Vitamin C. Baiklah, anak-anak Ustaz ini ya, kita coba antum lihat di buku itu, yaitu adalah tanaman apa tuh namanya? Temulawak. Pernah lihat antum sebelumnya tanaman ini? Kira-kira digunakan sebagai apa ini? Ya, oke. Obat, oke. Kita baca dulu ya anak-anak Ustaz ya. Niat temulawak atau kurkuma santoriza. Jadi kalau antum melihat Ustaz, ana ada nih Ustaz dikasih minuman tapi ada tulisannya kurkuma ya. Kemungkinan itu berbahan dari
temulawak campurannya ya anak-anak Ustaz ya. Banyak ditemukan di daerah tropis ya. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ya. Jadi temulawak dapat berkembang biak di tanah sekitar tagalan pemukiman, terutama pada tanah gembur agar rimpangnya dapat tumbuh besar ya. Hati-hati ini perhatikan anak-anak Ustaz ya, tanah gembur. Rimpang temulawak ya, jadi ini termasuk rimpang-rimpangan anak Ustaz ya. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Ya, aroma khas rimpang temulawak berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Jadi ini mirip-mirip apa ini kira-kira? Mirip-mirip kunyit ya anak-anak Ustaz ya, tapi enggak seperti kuningnya, enggak seperti kuning kunyit ya. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati, ini perhatikan anak-anak Ustaz nih, penyakit mah, sariawan, cacar air, asma dan sakit kepala. Ya. Anak-anak Ustaz ya. Tapi anak-anak Ustaz kira-kira pernah enggak ketika mengalami sakit ini teringatnya sama temulawak? Enggak ya. Pasti kalau sakit kepala ingatnya apa? Bodrek Ustaz. Ya. Nggak boleh ya sebutin merek ya, nggak boleh ya. Paramex. Ya, ingatnya itu kan. Berarti apa anak-anak Ustaz? Artinya apa? Karena kita ini ya, kita ini tidak begitu akrab sekali dengan tanaman atau obat-obatan herbal, ya kan? Kita lebih ya. Kenapa Ustaz? Iyalah Ustaz, macam mana anak mau tahu kalau di TV nggak ada iklan temulawak Ustaz? Yang ada iklannya Paramek, ya kan? Iya, iya ya. Itu salah satunya mungkin ya. Jadi nggak populer karena jarang jarang kita lihat, ya kan? Kalau bodrek, asal nonton TV lewatnya bodrek Ustaz, ya kan? Gimana? Jamu, iya jamu, ya. Kalau jamu siapa yang suka minum jamu anak-anak Ustaz? Ibu-ibu. Kalau anak-anak Ustaz ini kelas 7, kayak kalau kami enggak ya. Siapa nih? Si Fari. Si Sultan. Ya, Sultan. Antum kadang kalau lagi apa nih? Lagi sakit. Sakit apa antum kira-kira minum jamu? Sakit apa? Oh, bisa ya. Sembuh antum ya, Masya Allah ya. Gara-gara obatnya cuma jamu tuh ya, Sultan ya. Jamunya temulawak gitu. Bagaimana? Minum kurma. Oh, madu kurma anak-anak Ustadz nih. Jadi selain untuk pengobatan juga bisa menjaga kesehatan juga ya, Sultan ya. Nah, jadi sampai sekarang antum konsumsi sih? Masih sering minum? Udah orang nggak sakit lagi ya gitu. Nah, baiklah anak-anak Ustadz. Ya, sampai mana tadi kita? Sampai temulawak ya. Nah, kira-kira anak-anak Ustadz ini sering nggak nih? Selain si Sultan dia kada minum jamu gara-gara sakit ya. Jadi mungkin ya itu jadi lebih tahu dengan obat-obatan herbal. Kira-kira anak-anak Ustadz ini sering nggak? Nggak Ustadz, anak nggak mau minum jamu Ustadz. Nanti dikirain orang ibu-ibu anak Ustadz. Ya. Enggak ya, harusnya enggak seperti itu kan anak-anak Ustadz ya. Karena anak-anak Ustadz, minuman sehat itu ya adalah minuman dan makanan sehat itu adalah makanan yang baik di dalam perut, enak di perut. Kalau kita makanan enak itu mungkin berprinsip kalau enak di lidah saja, di mulut saja ya kan. Ustadz enggak enak di mulut Ustadz gitu. Ya kan? Tapi belum tentu enak di dalam perut. Ya kan anak-anak Ustadz? Anak minumnya Coca-Cola Ustadz, yang ada soda-sodanya, ya kan? Enak nggak Coca-Cola kira-kira? Enak, ada yang bilang enak, ada yang enggak. Jadi antum sukanya apa?
Enak. Oh, enak Fanta. Sprite, ya kan? Ya, macam-macam ya. Tapi sama juga jenisnya ya kan? Sama juga minuman bersoda. Kira-kira minuman itu kalau kita konsumsi terlalu banyak, sehat nggak? Baik nggak bagi kesehatan kita? Enggak. Jadi kalau misalnya minuman seperti itu, ya karena ada bahan-bahan kimianya mungkin atau pengawetnya, itu kurang baik bagi kesehatan bisa jadi ya. Tapi kalau kita minum minuman herbal jamu, ya itu ya namanya dia herbal alami, tidak ada efek samping bagi kesehatan kita dan mungkin bisa menambah ya kesehatan lebih prima, lebih baik ya Nana Ustadz ya. Nah, baiklah Nana Ustadz, ini kita lanjutkan. Ya ini kalau sembelit juga ya atau sariawan. Nah, sekarang ini seperti yang dikatakan teman antum tadi, mungkin si Hanif punya tanaman ini. Punya ya Hanif, jeruk nipis. Ada. Kira-kira jeruk nipis ini enaknya diapain nih, Nif? Dibuat apa, Nif? Dimakan gitu aja? Langsung dimakan aja Ustadz gitu. Ya. Ana suka Ustadz kalau lagi duduk-duduk cemilan Ana jeruk nipis Ustadz. Enggak ya, diapakan kira-kira? Dibuat apa? Kalau Ustadz suka nih jeruk nipis ini. Ya bisa. Ya. Minuman ya, minuman apa tuh kira-kira? Antum kalau buat minumannya kayak mana? Antum kasih air, teh campur jeruk nipis. Jadi apa? Jadi Thai tea. Jadi apa? Ya kan? Jadi apa? Bukan Thai tea, apa namanya? Ah, lemon tea. Astagfirullah ya. Lemon tea ya, lemon tea. Siapa tuh? Fahri itu ya? Fahri suka itu ya? Oke. Ya ini juga bagi anak-anak Ustadz ya. Jadi antum nanti boleh cari ini kira-kira manfaatnya. Apalagi jeruk nipis dicampur madu ya kan? Bisa ya? Enak ya? Hmm, lebih enak dari Coca-Cola kayaknya. Atau minuman-minuman kekinian, ya kan? Nah, antum coba. Ya, oke, baiklah, ini jeruk nipis ya atau Citrus aurantiviola ya, termasuk tumbuhan perdu yang memiliki dahan dan ranting ya. Tentunya antum tahu ya, pernah lihat ya, atau di rumah si Hanif bisa kita lihat nih. Antum bisa sorotkan pohonnya nih. Hujan nih. Hujan atau jauh tanamannya? Nggak bisa. Antum pakai handphone ya atau pakai apa? Kayak laptop, nggak mungkin laptopnya digeret-geret ya. Nah, kalau pakai handphone kan antum bisa pergi sebentar lihatkan ke itu. Atau anak-anak Ustaz ada lagi yang tanaman di rumahnya bisa kita lihatkan. Fahri kira-kira Fahri? Oh, dari hujan ya. Lagi hujan. Jeruknya jeruk apa itu? Ya. Jeruk Cina. Oh, jeruk Cina yang kecil-kecil itu ya, Zik ya. Belum berbuah, belum berbuah. Oh, ya udahlah kalau belum berbuah. Nanti kalau udah berbuah kabari Ustaz ya. Baiklah Nana Ustaz ya. Jadi tanaman jeruk nipis ya menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Ya, jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian 200 sampai 1.300 meter di bawah permukaan, di atas permukaan laut ya anak-anak Ustaz ya, di atas permukaan laut dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Jadi ini bisa juga ditanam di halaman rumah kita ya, bisa. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan obat adalah buahnya ya, buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam ya. Jadi buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk nih. Nah, tadi siapa tuh yang bilang batuk? Ini dia termasuk ya. Kemudian influenza, demam, sembelit dan bau badan. Nah, anak-anak Ustaz, ada di antara antum yang belum mandi kira-kira saat ini? Ah, ya. Coba antum nip, ambil jeruk nipisnya nip, ya. Antum oles-oleskan nip,
Biar aromanya nggak terasa sampai kemari nih. Ya. Jadi, nah itu termasuk tuh. Tapi anak-anak Ustadz, walaupun hari hujan seperti ini, hendaknya antum itu pagi-pagi bangun tuh mandi lah. Sebelum subuh bangun mandi, ya kan? Gosok gigi. Nah, ini belum gosok gigi, udah nampak kemana-mana, ya kan? Nampak melalui Zoom dah kemana-mana si Hanif. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjutkan ya. Ini jeruk nipis sama temulawak. Ini sepertinya di dapur Umi antum ini ada ini persediaannya ya, jeruk nipis sama temulawak. Biasanya ada ini. Ya, kemudian sirih. Nah, ini sirih. Jadi sirih termasuk jenis tumbuhan rambat. Ah, tahu anak-anak Ustadz yang merambat ya? Merambat ya. Dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Nah, jadi dia itu biasanya di batang-batang pohon yang lain tumbuh karena dia tidak, akarnya tidak kuat, batangnya tidak keras ya, tidak bisa berdiri sendiri. Dia merambat, ataupun mungkin ada yang pernah Ustadz lihat ini merambat-rambat di dinding-dinding ya, dinding-dinding rumah itu bisa merambat ya anak-anak Ustadz ya. Jadi tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi ya, dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati bau mulut anak-anak Ustadz. Sakit gigi, keputihan, eksim dan alergi. Daun sirih juga digunakan untuk kelengkapan nginang ya. Siapa orang Jawa ini? Apa itu kira-kira? Eksim, kemudian alergi, ya, ya. Jadi anak-anak Ustadz, perhatikan anak-anak Ustadz, antum sering ya kalau misalnya lihat ada nenek-nenek atau suka mengunyah-ngunyah daun sirih, pernah ya? Pernah? Atau siapa nih? Faik. Fakih. Ya. Jadi ini juga ya anak-anak Ustadz ya. Sering kita lihat tuh, ternyata ini bisa juga menghilangkan bau mulut anak-anak Ustadz. Nah, nih siapa nih yang nggak suka gosok gigi? Nah, antum ngunyah daun sirih, ya kan? Oh, agak pedes-pedes. Antum suka ini? Oh, kalau udah biasa suka ya anak-anak Ustadz ya. Ya, tapi ini bagus kan, termasuk apa nih? Termasuk obat-obatan juga ya, menghilangkan bau mulut. Oh, dicampur kapur. Gitu ya. Ustaz nggak dapat lihat antum ini, mah di mana antum ini? Antum buka lah kamera antum, Ustaz mana nampak? Iya, kemana baju sekolah antum? Ini si Mirza nggak pakai baju sekolah juga, tapi pakai baju rapi lah. Asal jangan nggak pakai baju. Nah, ini Ghazali ini bukan? Soki, mana Ki? Tadi Ustaz nampak antum. Udah Ki? Oh nih. Ya, antum pakai singlet aja nih. Ih, janganlah gitu Soki.
Malulah. Pantesan ini yang lain nih Ustadz curiga juga ini ya. Ragil, Alif nggak buka kamera nih, sedang belajar atau sedang ah, iya. Nanti nggak Ustadz panggil, nanti kalau ada pertanyaan rugi sendiri. Baiklah anak-anak Ustadz, tadi sampai si Soki tadi ya. Dia suka makan sirih katanya, campur kapur sirih. Ya kan? Ini tradisi yang memang jarang sekali ya anak-anak muda bisa melakukannya. Ya, dengan karena pengaruh ya mungkin ya, sering antum lihat orang tua antum. Jadi antum pengen coba-coba gitu ya Ki. Sekarang malah suka ya. Oh gitu ya. Jadi hampir setiap hari antum nih buat seperti itu, gak konsumsi enggak ya? Oh kok lagi ada cara cemilannya daun sirih gitu ya? Oh enggak. Ya baik anak-anak Ustaz ya, ini termasuk nih. Kalau antum pengen coba sensasi daun sirih, bisa antum hubungi Sauki. Ada di rumah Ki pohonnya? Ada. Di sirih ini ada sirih merah namanya anak-anak Ustaz ya. Yang ada yang daunnya hijau, ada daunnya merah. Punya antum warna apa nih Sauki? Oh yang hijau ya. Ya. Nah, itu anak-anak Ustaz. Jadi daun sirih, sakit gigi juga nih ya. Antum sering sakit gigi nggak kira-kira Soki? Enggak, masya Allah. Ini termasuk ya, berarti sudah ini ya terbukti ya khasiatnya ya anak-anak Ustadz ya. Nah, ini Sauki sudah. Oke, ini namanya tanaman berikutnya anak-anak Ustadz. Ini pohon patah tulang namanya. Antum pernah lihat nggak ini? Ya, ini bagaimana, Rizik? Nah, ini bukan tanaman khas Indonesia ya anak-anak saya, berasal dari Afrika. Afrika, tapi banyak juga yang Ustadz pernah lihat ada tumbuh di halaman-halaman rumah nih sebagai tanaman hias juga ya. Ya, jadi tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Hampir sama dengan daun sirih tadi ya anak-anak Ustadz ya. Jadi patah tulang ini dapat tumbuh di dataran daerah ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini memiliki ranting bulat selintris, daunnya jarang. Jarang daunnya ya anak-anak Ustadz ya, antum lihat seperti batang-batangnya saja, kecil dan terletak pada ujung ranting yang masih muda ya. Jadi yang ini daun-daunnya ini yang di ujung-ujung rantingnya saja. Ya. Jadi ini biasanya ini tanaman ini ya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias atau tumbuh liar. Ya, hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat, ya. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik dan nyeri saraf. Nah, bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi dan radang telinga. Ini banyak sekali manfaatnya anak-anak Ustadz ya. Nanti antum boleh lihat di halaman rumah antum, siapa tahu antum menemukan jenis tanaman ini ya. Boleh antum nanti ya lihat. Baiklah anak-anak Ustadz, karena waktu kita sudah habis hari ini ya. Jadi Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz di semester ini kedepannya antum bisa lebih semangat lagi belajar ya, terutama saat mengikuti Zoom. Upayakan antum bisa mengikuti Zoom kalau tidak ada uzur ya, karena saat-saat Zoom ini mungkin Ustadz bisa memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa tugas-tugas anak-anak Ustadz ya, ini banyak sekali yang belum, hendaknya antum ya tugas praktek kemarin itu banyak sekali yang belum mengumpulkan ya. Iya.
Nah, baiklah anak-anak Ustadz, nanti jika ada pertanyaan antum bisa hubungi Ustadz, ya. Ustadz harapkan antum bisa lebih semangat lagi, ya. Antum boleh cari informasi lagi mengenai tanaman obat ini. Ustadz cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.